Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli walhamdulillahi rabbil alamin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Al-mukarramun, para asatidz wal ustadzat, para hujjaj, para tokoh, para bapak ibu, terkhusus kepada Ketua DKM Mushola Al-Muhajirin Bapak Adi Erlangga beserta segenap pengurus, yang terhormat Bapak Haji Ardia Musa, Bapak Salim, Bapak Andra Yuda, Bapak Winarto, Bapak RT 06, Bapak Sarjini, hadirin hadirat rahimahullah. Mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, yang mudah-mudahan semuanya tanpa terkecuali dalam lindungan, keberkahan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Di kesempatan malam hari ini, kendati pun sore sudah diguyur hujan, namun tidak mengurangi keimanan kita untuk selalu hadir dan menghadiri hidangan-hidangan Allah melalui informasi ilmu-ilmunya. Mudah-mudahan ibadah demi ibadah yang diistiqomahkan, pahalanya benar-benar diridhai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah keharibaan baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terima kasih kepada segenap hadirin hadirat rahimahullah. Langsung kepada bahasan kita lengkap saja tentang zakat binatang. Karena nanti zakat binatang macam-macam itu, ada kambing, ada sapi, ada unta. Rata-rata kita nggak punya binatang-binatang tersebut. Nanti kalau ada yang punya, tinggal konsultasi aja, ya. Kemudian kita lanjut kepada zakat fitrah. Zakat fitrah. Tajibul fitratu ay zakatul fitri. Zakat fitrah wajib hukumnya, ya, atau dinamakan zakatul fitri. Sunniyat dinamakan bi zakatil fitri li'anna wujubaha bihi, karena kewajiban menunaikannya itu disebabkan karena sudah fitri, sudah berbuka puasa.
maka disebutnya zakat fitri atau zakat fitrah. Liman asya lailatal Eid, atau bagi siapa yang hidup pada akhir bulan suci Ramadan. Siapa aja bukan yang hidup akhir Ramadan udah hidup, misalkan tengah malam atau di akhir Ramadan menjelang sholat Idul Fitri, paginya ada yang hidup, baik yang hidup itu udah tua ataupun baru lahir, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Meskipun dia nggak puasa, dia nggak ibadah, semua jiwa yang hidup di akhir Ramadan sebelum ditunaikannya sholat sudah berkewajiban mengeluarkan zakat fitri atau zakat fitrah. Summiya bihi, atau dinamakan zakat itu zakat fitrah karena diwajibkannya setelah menunaikan ibadah puasa. Wa furida ka Ramadana fi tsani sinnil hijrah. Zakat fitrah atau zakat fitri ini diwajibkan pada tahun kedua setelah hijrah, berbarengan dengan diwajibkannya puasa Ramadan. Ya. Tatkala puasa Ramadan diwajibkan, maka berbarengan setelah itu ya diwajibkannya zakat fitrah. Walidzalika, oleh karenanya, wa qawlu labban bi'adami wujubiha ghalatun. Ibnu Labban mengatakan bahwasanya kalau zakat fitrah itu tidak wajib, ini pernyataan yang salah atau ghalat, salah besar. Ya, di mana zakat fitrah itu adalah kewajiban individu, ya, baik yang berpuasa maupun yang tidak berpuasa. Kama firraudhah, sebagaimana dijelaskan oleh guru kita di dalam kitab Ar-Raudhah. Jadi kalau ada yang menyatakan bahwasanya zakat fitrah itu adalah tidak wajib, ini adalah salah besar. Karena kewajiban zakat fitrah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbarengan dengan wajibnya puasa. Qala Waqi, berkata Waqi, zakatul fitri li syahri Ramadan kasajdatis sahwi lis shalah. Kedudukan wajib menunaikan zakatul fitri itu, ya, li syahri Ramadan, ya, di bulan suci Ramadan adalah kasajdatis sahwi fis shalat. Kedudukannya seperti melaksanakan sujud sahwi di dalam melakukan sholat. Artinya sholat, kenapa diwajibkan untuk menunaikan sujud sahwi? Karena ada sholat rukunnya atau perbuatan yang lainnya yang kurang, maka dilengkapi dengan sujud sahwi. Kalau tidak dikerjakan dengan sujud sahwi, maka batalat sholatuhu, sholatnya menjadi batal. Begitu juga zakat fitri adalah pelengkap sebagai pelengkap ibadah puasa. Puasa menurut kita udah lengkap, tapi belum tentu menurut Allah.
Oleh karenanya pelengkapan puasa dari segala kekurangan dan kealpaan dilengkapi dengan mengeluarkan zakat fitri atau zakat fitrah. Oleh karenanya dalam sebuah hadis, ya, shaumul abdi, puasanya seseorang itu mu'allaqun bainas samai wal ardh, masih tergantung, masih berada di antara langit dan bumi, belum sampai ke Allah. Belum diterima puasa seseorang yang beriman hatta yu'addiya zakat al-fitri, sampai seorang yang berpuasa itu menunaikan zakat fitrah, baru itu pahala puasa naik dan sampai kepada Allah. Makanya puasa seseorang tidak akan sempurna dan tidak akan diterima oleh Allah kecuali setelah menunaikan zakat fitrah, gitu. Oleh karenanya zakat fitrah wajib. Kalau berbicara masalah zakat fitrah, nggak ada istilah kata kagak mampu sebenarnya. Kalau makan bakso masih tiap hari. Berapa duit sih zakat fitrah? Berapa duit? Gak murah banget. Satu so itu cuma 3,5 liter. Sekarang beras 1 liter berapa duit? 14.000. 14 atau 15? Salah 15.000 1 liter, itu udah bagus berarti. Kali 3 baru 4,5, 45. Ditambah setengah, ya, 45 ditambah 8.000 berapa? 53.000. Mahal nggak 53.000? Kalau dihitung 1 detik mahal. Tapi kalau hitungannya 1 tahun, lah murah bisa nih, 55.000, 53.000. Ya, makanya kalau berbicara masalah zakat fitrah, sebetulnya nggak ada alasan bagi kita untuk tidak menunaikannya. Alasannya miskin. Giliran bayar zakat fitrah, bayar pada buruh miskin, nggak mampu. Giliran makan bakso setiap hari, ya, sehari makan bakso 10.000. Kalau 10.000, ya, kalau seandainya baksonya bakso mercon, bakso apalagi beranak, kan mahal beranak. Berapa kita tahu itu? Masya Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Maka dalam agama rasanya berat untuk menunaikan meskipun harganya sangat minim. Duit 50.000 kayaknya buat amal berat banget ya. Berat nggak? Berat. Tapi kalau dibawa ke mall, berapa itu harga 50.000 murah nggak kira-kira? Akan ada harganya 50.000 kalau dibawa ke mall. Apa kalau giliran untuk ibadah dan untuk sodako, kayaknya 50.000 berat. Ya. Kalau di dompet itu ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang abu-abu. Kalau giliran dipilih zakat atau sodako, mana yang dipilih itu? Abu. Abu-abu, ya. Yang penting bagus sifatnya, bagus jumlahnya. Gak apa-apa abu-abu juga asal jumlahnya banyak. Jumlahnya udah bentuknya aku, ya, banyak lagi jumlahnya. Alhamdulillah. Ini kadang-kadang mau sodako aja belinya udah nilainya kecil, ya, sifatnya, karakter dari suami udah pada yang dilipat susah, baunya udah macam rupa itu baunya. Udah mampir ke WC, udah mampir ke tukang parkir, udah mampir ke SPBU, ya, naruhnya udah di dalam kotak, naruhnya kadang-kadang dalam utang. Baunya udah macam rupa begitu, subhanallah. Ya, nggak apa-apa, meskipun kadarnya nominalnya kecil, asal jumlahnya banyak. Ya, 2.000 aja, 2.000 lembar, 2.000 perak, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kasajati sahwi lis-shalah, kedudukan zakat fitrah untuk berpuasa Ramadan itu persis seperti sujud sahwi, ya, dalam sholat. Sholat kalau seandainya ada yang kurang, maka ditambah dengan sujud sahwi.
Kalau nggak ditambah sengaja dia tahu hukumnya, bahkan ditinggalkan dengan sengaja tidak mengerjakan sujud sahwi, maka sholatnya menjadi batal. Ya, wallahu a'lam bishawab. Makanya tajburun naqsas saumi kama yajburu sujudu naqsas salati. Ya. Maka menambah dari kekurangan puasa, jadi dipaksa itu mengeluarkan zakat fitrah sebagai tambahan kekurangan puasa. Kama yajibur sujudu naqsas salat, sebagaimana ya dipaksa untuk melakukan sujud sahwi untuk menambah kekurangan salat. Begitu. Wa yu'ayyaduhu ma sahha annaha tuhratun lis-shaimi minal lagwi war rafas. Bahkan dikuatkan mengeluarkan zakat fitrah itu pada intinya ma sahha, sebagaimana yang disahihkan di dalam hadis, annaha, sesungguhnya zakat fitrah itu fungsinya tuhratun lis-shaim, sebagai alat untuk pembersih bagi mereka yang berpuasa. Pembersih dari apa? Pertama, minal lahwi, dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Apa aja yang tidak bermanfaat? Mungkin lagi puasa, seharusnya dia berzikir, malah ngomongin orang lain. Seharusnya dia baca Quran, malah dia menggosip, malah dia menggibah atau yang lain-lainnya. Ya, maka mulut ini menjadi kotor ketika melaksanakan ibadah puasa. Warnafas juga mensucikan orang yang berpuasa, karena ngomong yang zakabul, yang sumpah serapah, yang buruk-buruk gitu. Nggak sadar itu lagi puasa, ya, sampai bergundah. Apa bergundah itu? Lagi puasa nonton TV orang yang lagi sedang makan, itu gundah mulutnya ngomong. Enak banget ya kalau buka pakai yang lagi dimakan itu. Akhirnya kan tes tuh air dari mulut, hidung pada mulut, dari mata, ya, airnya keluar dari mata, ya, masya Allah, sampai ke hidung, ke mulut, keluar semua. Itu alhamdulillah. Ya, itu namanya juga bisa melengkapi puasa, karena ya membicarakan pembicaraan yang tidak bermanfaat. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diwajibkan zakat fitri ala hurrin, bagi mereka yang merdeka, orang yang merdeka. Bagi yang merdeka. Siapa yang merdeka? Bukan budak. Ini kita semuanya merdeka nih. Kalau budak itu menjadi belian, menjadi tanggungan tuannya. Tapi sekarang alhamdulillah udah nggak ada sistem perbudakan. Semuanya adalah orang merdeka. Siapa yang merdeka, maka dia wajib mengeluarkan zakat untuk dirinya. Fala talzamu ala raqiqin an nafsihi, maka tidak wajib, la talzam ala raqiq, kepada mereka yang budak. Ya, tidak wajib bagi mereka yang budak atau hamba sahaya an nafsihi, dari dirinya, atau mengeluarkan zakat dari dirinya sendiri. Bal,
talzamu sayyiduhu anhu. Kalau dia menjadi budak, maka yang wajib mengeluarkan zakatnya adalah tuannya. Siapa tuannya? Yang membelinya. Ya, tetap si budak berkewajiban mengeluarkan zakat, tetapi yang mengeluarkan zakat bukan dirinya, melainkan siapa? Sayyiduhu. Siapa sayyiduhu? Tuannya. Ya. Kalau seandainya dia merdeka, maka dia wajib mengeluarkan atas nama dirinya sendiri. Ya, kecuali mereka-mereka yang belum mampu mengeluarkannya, kayak anak-anak kita. Anak kita mengeluarkan zakat sendirinya nggak mampu. Maka siapa yang berkewajiban? Ya orang tuanya. Wala an zaujatihi. Istri juga nggak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tapi yang berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah adalah suaminya. Ya, istri nggak wajib mengeluarkan dirinya zakat fitrah dari dirinya sendiri, tetapi ya bal in kanat amatan fa'ala sayyidiha. Bahkan kalau dia seandainya menjadi budak, tetap berkewajiban yang mengeluarkan zakatnya adalah tuannya. Wa illa fa'alaiha kama yakti. Maka kalau seandainya itu ya, dia tidak bisa mengeluarkannya, ya suaminya tidak bisa mengeluarkannya, ya seperti keterangan berikut di bawah ini, nanti ada penjelasannya. Artinya semua zakat fitrah bagi yang merdeka, kewajiban bagi yang menanggungnya. Hanya yang merdeka berarti orang dewasa, katakanlah suami dan istri, kemudian anak. Maka istri dan anak menjadi kewajiban siapa? Suami. Ya, suami itu yang berkewajiban membayar zakat. Kalau budak, baik laki-laki maupun perempuan, maka yang berkewajiban membayar zakat adalah tuannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi nanti, ya kalau seandainya suaminya nggak mampu membayar zakat, ada penjelasannya di bawah, insyaallah. Begitu. Wala an mukatab, juga tidak wajib menunaikan zakat fitrah bagi mukatabah. Siapa mukatabah? Mukatabah itu adalah budak yang baru dimerdekakan. Ya, kalau tadi budak yang belum dimerdekakan, itu kewajiban siapa? Tuannya. Tapi bagi yang dimerdekakan, dia nggak punya apa-apa. Kalau tadi dia punya barang atau punya harta dari tuannya, nah sekarang baru yang dimerdekakan dia nggak punya apa-apa, maka dia tidak berkewajiban menunaikan zakat, melainkan berhak untuk mendapat zakat. Begitu, ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wa fir riqab wa mu'allafati qulubihim wa fir riqab. Ya, riqab ini artinya budak hamba sahaya yang dimerdekakan. Tapi kalau seandainya dia masih kedudukannya atau statusnya budak biasa, dia tetap wajib membayar zakat, cuma bukan dirinya yang membayar zakat, melainkan tuannya. Nah, berbeda dengan al-mukatab. Mukatab di sini adalah budak yang baru dimerdekakan. Artinya dia lepas, nggak ada tanggungan siapa-siapa. Maka dia belum punya apa-apa, kedudukannya seperti fakir dan miskin. Dia nggak wajib menunaikan zakat, melainkan dia diberikan zakatnya. Begitu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian lidok fi milkihi, karena lemah kepemilikannya, dia tidak punya kepemilikan apa-apa. Wa min sama la talzamu zakatu malihi, dan orang yang mukatabah tetap karena enggak wajib zakat fitrah, dia juga tidak wajib
mengeluarkan zakat hartanya. Wala nafaqatu aqaribihi, juga tidak berhak untuk memberikan nafkah kepada kerabat-kerabatnya. Ini bagi budak yang baru dimerdekakan. Misalkan dia dimerdekakan punya anak, maka dia nggak wajib memberikan nafkah kepada kerabat-kerabatnya, misalkan istrinya, apa anak-anaknya, karena dia termasuk orang yang lemah kepemilikannya, belum punya apa-apa. Walistiqlalihi lam talzam sayyidahu anhu, dan karena dia udah terbebas, udah merdeka, udah nggak ada kewajiban bagi tuannya untuk membayarkan zakat buat dirinya, karena dia udah dilepas, sudah dimerdekakan. Jadi kalau masih tanggung jawab tuannya atau belum dimerdekakan, tuannya yang membayarkan zakat. Tapi kalau udah dimerdekakan, tuannya udah nggak wajib membayarkan zakatnya, dan budak yang dimerdekakan itu pun belum wajib menunaikan zakat, juga tidak wajib memberikan nafkah kepada kerabatnya karena belum mampu. Ya maklum lah, orang baru dimerdekakan belum punya apa-apa. Ya, karena budak itu udah dikasih modal. Dimerdekakan aja itu udah luar biasa. Karena harga budak mahal. Kalau dalam sebuah riwayat bahwasanya harga satu budak itu seharga 100 ekor unta. Berapa duit? Satu unta berapa duit? Ada 50 juta. 50 juta dikali 100, ya 100 ekor berapa duit jadinya? Berapa duit? Ya 50 ya saya kurang 50 juta. Apa 5.000 juta? Ya. Mahal itu budak. Ya, mahal itu budak. Makanya ketika Tuhan memerdekakan budak, enggak dikasih modal gitu. Ya. Begitulah hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Abu Bakar ketika memerdekakan budak bernama Bilal itu yang memerdekakan Abu Bakar. Berapa itu harganya? 100 ekor unta, luar biasa. 100 ekor unta. Siapa yang rela mengeluarkan 100 ekor unta demi seorang budak karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, ya. Kemudian kewajiban zakat fitrah bigurubin, mulai dari tenggelamnya matahari fi akhiri Ramadan, ya, ai bigurubi syamsi lailati fitrin, malam fitri. Artinya di akhir, ya, di akhir hari berpuasa. Kalau misalkan puasanya 29 hari, 29 hari yang terakhir itu udah tenggelam matahari, itu udah berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu dikatakan zakat fitrah udah gak puasa lagi, ya. Sebetulnya durasinya dimulai dari tenggelam matahari hari terakhir bulan Ramadan sampai khotib naik ke atas mimbar. Itu waktunya, itu waktu wajibnya. Tapi dibolehkan untuk mendahulukan zakat fitrah mulai dari awal Ramadan. Dikhawatirkan takut nanti di waktu yang sempit itu tidak bisa menunaikan zakat fitrah. Maklum waktunya mepet, ya. Dan untuk pendelegasiannya atau pendistribusiannya karena waktunya sangat mepet, takutnya nanti ya tumpang tindih. Bagaimana tumpang tindih? Ya yang namanya waktunya mepet, jangan-jangan nasinya ke dia doang seorang. Akhirnya zakat
pendistribusiannya tidak merata begitu ya. Takutnya ngasihnya kepada seorang orang yang untuk menggugurkan kewajiban, dia doang dapat seorang, sehingga dalam satu berapa jam itu ya hartanya menumpuk dari harta zakat semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Makanya ulama membolehkan untuk mendahulukan menunaikan zakat fitrah dari awal Ramadan. Boleh. Sebenarnya waktunya itu adalah akhir Ramadan, masuk matahari tenggelam di malam fitri atau di malam Idul Fitri. Ai bi idraki akhir juz'in minhu, atau mengetahui akhir bagian daripada malam. Bisa awal malam, bisa tengah malam, atau bisa akhir malam sampai pagi menjelang atau ketika khotib naik ke atas mimbar. Kalau dia menunaikan zakat fitrah setelah selesai mengerjakan sholat atau setelah khotib naik ke atas mimbar, itu namanya bukan zakat fitrah. Wa innama shadaqatun minas shadaqah. Itu bagian dari sedekah, dari sedekah yang ada. Jadi udah enggak lunain zakat dia. Kalau seandainya dia mengeluarkan zakat fitrahnya setelah sholat Idul Fitri, ya, paman addaha ba'da sholatil ba'da sholat fa innaha shadaqatun minas shadaqah. Karena itu bukan zakat fitrah, melainkan sedekah dari macam-macam sedekah biasa. Ya, oleh karenanya batasan atau durasi mengeluarkan zakat maksimal khotib naik ke atas mimbar di pagi hari itu. Ya, jangan sampai. Makanya kita rata-rata untuk menghindari waktu itu dari sebelum terbit tenggelam matahari dari hari Ramadan udah dibagiin malah. Ya, udah dibagikan, insyaallah selamat semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Awal juz'in min Syawal, atau merupakan awal pembuka atau pertama juz'in dari bagian min Syawal, bagian dari bulan Syawal. Karena tenggelam matahari dari akhir Ramadan itu berarti udah masuk tanggal 1. Kalau hitungan matahari mulai tanggal itu jam 00. Berarti ya hari dihitung hari berikutnya itu kalau hitungan matahari dimulai dari jam 00. Berapa jam 00? Jam 12 malam, tengah malam. Tapi kalau hitungan bulan, permulaan tanggal itu dimulai dari terbenam matahari. Jadi maghrib itu udah tanggal baru, udah hari baru, begitu. Jadi sekarang ini hari apa nih? Kalau menurut kalender Hijriah, hari Rabu udah. Kalau hitungan kalender Hijriah sekarang ini udah masuk hari Rabu. Tapi kalau seandainya hitungan matahari masih hari Selasa. Ntar jam 12, jam 00 itu baru hitungan hari Rabu, begitu. Ya bedanya gitu aja sebetulnya. Ya, jadi oleh karenanya kalau seandainya mau masang petasan, ibarat kata kalau tahun baru Hijriah itu jangan tengah malam, kapan? Pas maghrib. Tapi jangan diikutin. Ini mah kalau kita berkiblat, orang-orang kalau tahun baru Masehi kan pada masuk petasan tuh. Ya, tapi jangan diikutin. Ini masih sekedar biasa saja. Ya, kita mulai memperingati tahun baru Hijriah dimulai dari tenggelam matahari. Ya, kalau seandainya Masehi mah di tengah malam. Kita lagi. Fala tajibu bima hadasa ba'dal ghurub. Maka udah enggak wajib menunaikan zakat fitrah kalau apa? Hadasa udah terjadi ba'dal ghurub, setelah tenggelam
matahari pada tajibu bima ada sabada guru min waladin, maka kewajiban zakat fitrah tidak mengenai kepada orang yang baru ada setelah matahari akhir Ramadan, ya, akhir Ramadan tenggelam, ya. Wa nikahin wa bilti tinnin wa ginan wa islamin wala tasbutu bima yahdusu ba'dahu, ya. Maka baik berupa anak, nikah, anak atau pernikahan, milik, budak, kekayaan atau Islam, dan juga tidak menjadi gugur dari yang baru jadi setelah matahari tersebut terbenam, ya. Baik berupa kematian, kemerdekaan budak, ya, kemudian perceraian maupun berupa sesuatu yang menghilangkan status miliknya itu tidak wajib menunaikan zakat kalau udah selesai waktu pembayaran zakat fitrah, begitu. Jadi misalkan begini, kalau istri kan kewajiban suami, yang punya budak kewajiban tuan. Nah dia istri, tapi jangan sampai terjadi naudzubillah, suami menceraikan istrinya di malam sebelum tenggelam matahari di hari Ramadan. Maka kalau misalkan terjadi perceraian itu, suami nggak wajib membayarkan zakat kepada istrinya, begitu. Keenakan. Ya makanya jangan sampai terjadi, gitu. Ya. Sama juga budak, kalau seandainya dia dibebaskannya sebelum matahari tenggelam di hari akhir Ramadan, maka dia tidak menjadi tanggungan tuannya. Begitu aja maksudnya. Ya, makanya jangan terjadi begitu, terjadi perceraian sebelum Idul Fitri gitu. Gara-gara dari beli baju dicerai, istrinya kita cerai. Naudzubillah, naudzubillah. Akhirnya ya karena udah genting, udah gak bisa pikir lagi, ya udah tapi sampai malam ini. Naudzubillah, tapi jangan sampai terjadi. Ini mas salah satu contoh yang lain seperti itu. Ya, baik para bapak, ini sebagai pembuka daripada zakat fitrah. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan dan kita akan bahas pada pertemuan yang lainnya. Ya, termasuk diantaranya kematian, mati, ya. Kapan matinya? Sebelum tenggelam matahari. Udah gak wajib biasa kan? Sebelum tenggelam matahari akhir Ramadan dia udah meninggal dunia. Maka orang yang meninggal dunia di bulan puasa itu tidak wajib zakat fitrah lagi, kecuali kalau dia meninggalnya malam takbiran wajib, karena udah sampai kepada fitrah gitu. Tapi kalau meninggalnya di awal Ramadan, sebetulnya dia belum wajib menunaikan zakat fitrah gitu. Ya, paham ya? Ada pertanyaan di sini? Ini sebagai pembukanya aja. Pertanyaan lain ya Pak? Boleh. Pak, kalau sampo itu Pak yang bikin rambut hitam boleh nggak Pak? Sampo yang membuat rambut hitam. Dah ini aja. Nanti kita sambung lagi ya depan. Masih banyak berbicara masalah zakat. Mudah-mudahan bermanfaat, tambah wawasan dan tambah sempurna ibadah kita. Billahi taufiq wal hidayah wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.